ini adalah sesi terakhir dari dokumentasi terkait dengan K3. Oke, setelah kita tahu leveling dokumen itu bagaimana, ya, berikutnya yang juga penting adalah kita harus punya prosedur, kita harus punya aturan, ya, kita harus regulate bagaimana kita membuat dan memperbaharui dokumen. Ya, jadi yang jelas yang pertama, kita harus punya identifikasi dan deskripsi dokumen yang jelas. Judulnya apa, tanggalnya berapa, ya, tanggal kapan itu dikeluarkan, siapa yang melakukan atau yang menulis, apakah departemen HSE atau departemen yang lain, dan juga nomor referensinya, teman-teman semua. Nomor referensi ini penting untuk kita tahu nomor dokumen tersebut dan kita bisa tracking dan kita bisa identifikasi dokumen tersebut dengan baik. Berikutnya juga agar memudahkan, ya, kita juga harus punya format yang baku. Bahasa apa yang kita gunakan? Apakah dual language? Ya, bahasa ini kita bisa sesuaikan dengan kondisi di tempat kerja kita. Kalau memang di tempat kerja kita ada expat juga, maka mungkin dengan dual language. Tapi kalau di tempat kerja kita semuanya orang Indonesia, agar dokumennya lebih mudah dipahami, maka gunakanlah bahasa Indonesia. Atau gambarnya bagaimana, atau softwarenya bagaimana, ya, atau medianya, paper menggunakan kertas atau elektronik. Jadi teman-teman juga kalau misalnya sudah punya pengendalian dokumen elektronik, baik menggunakan server atau menggunakan web-based application, itu juga boleh-boleh saja, selama memang dokumennya bisa dibuat, diperbaharui, dan dikendalikan dengan baik. Dan tentunya adalah tinjauan dan juga persetujuan. Siapa yang melakukan review terhadap dokumen tersebut? Tentunya kalau untuk instruksi kerja, untuk prosedur, dan juga untuk manual, masing-masing pasti akan direview oleh orang yang berbeda. Ya, approval-nya juga akan berbeda. Ya, kebijakan harus di-approve oleh top management. Manual juga seperti itu. Prosedur mungkin ada juga yang di-approve oleh manager level atau direktur di bawahnya, ya, atau direktur di bawahnya dari direktur utama misalnya, direktur operation dan lain sebagainya. Jadi silahkan dibuat hierarki dalam menyetujui dokumen ini atau approval matrix, ya, atau approval hierarki. Ini untuk memudahkan kita dalam mereview dan juga menyetujui dokumen dengan baik. Berikutnya juga kita harus mengendalikan dokumen tersebut nih, teman-teman semua. Mulai dari kontrolnya harus kita kendalikan. Ya, distribusinya bagaimana, aksesnya, apakah semua orang bisa mengakses, apakah semua orang didistribusikan, atau hanya beberapa bagian saja atau di beberapa departemen saja. Lalu siapa yang boleh menarik dokumen tersebut dan bagaimana penggunaannya? Ya, termasuk penyimpanan dan memastikan dokumen terbaca. Penyimpanan ini apakah kita mau dalam bentuk hard copy, kita simpan dalam brankas tertentu, lalu kita maintain, kita pastikan dokumen tersebut dalam kondisi yang baik, atau dalam bentuk online tadi, ya. Kita punya software, kita punya server, kita punya web-based application. Kedua-duanya harus tetap kita maintain dengan baik agar dokumen dalam kondisi yang bagus dan dapat terbaca. Lalu kalau ada perubahan bagaimana? Bagaimana kita mendistribusikan dokumen yang sudah berubah? Misalnya dari revisi pertama berubah menjadi revisi kedua. Ya, bagaimana alur kita mendistribusikan hal tersebut, termasuk menarik dokumen yang sudah di obsolete atau menarik dokumen yang sudah tidak diperlukan lagi. Itu juga harus kita atur bagaimana pengendaliannya. Termasuk juga pengendalian dari dokumen eksternal, ya, apabila ada surat misalnya, apabila ada peraturan perundangan yang baru muncul dari Kementerian Ketenagakerjaan misalnya, atau apabila ada update terkait dengan standar internasional terkait dengan K3. Misalnya ada ISO terbaru, ada standar NFPA yang terbaru yang kita jadikan referensi, maka juga itu harus kita kendalikan, ya, penyimpanannya dan juga maintaining-nya. Termasuk juga retensi dan juga disposisi. Seberapa lama sih dokumen-dokumen itu mau kita simpan? Formulir-formulir, checklist inspeksi mobil misalnya, berapa lama itu mau kita simpan di perusahaan kita? Ya, apakah setahun, 2 tahun? Ya, itu juga harus kita atur. Termasuk bagaimana kita mendispose, ya. Apakah kita akan membuang dokumennya dengan cara kita shredder, ya, karena informasinya pasti akan informasi-informasi yang konfidensial berkaitan dengan perusahaan. Ya, jadi itu yang harus kita atur juga terkait bagaimana kita mengendalikan dokumen.
Jadi dokumen ini sangat penting, informasinya tentu akan berguna bagi organisasi kita dan akan juga berguna dalam implementasi K3 atau sistem manajemen K3 kita. Jadi di materi kali ini teman-teman dapat informasi bagaimana kita bisa mengendalikan K3 dengan baik melalui mengendalikan dokumen secara optimal. Ya, tentu saja. Terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya.